Wah, gila sih minggu ini tuh bener-bener kacau di dunia sepak bola. Dari keputusan kontroversial di ruang rapat sampai keruntuhan tim-tim gede di lapangan. Gimana ceritanya semua ini bisa nyambung? Dan apa artinya buat tim-tim raksasa ini? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba deh kalian bayangin, bisa nggak sih sebuah tim udah pesta juara, udah angkat trofi, 2 bulan kemudian gelarnya dicabut. Kedengarannya mustahil banget kan? Tapi ya, itulah yang beneran terjadi di Piala Afrika. Sebuah cerita yang bikin kita semua mempertanyakan aturan dasar permainan ini. Nah, ini dia nih biang keroknya. Jadi Senegal udah dinobatin jadi juara, tapi Maroko nggak terima dan ngajuin banding. Hasilnya, keputusan yang nggak pernah ada sebelumnya, yang ngebatalin hasil di lapangan, berbulan-bulan setelah pertandingan selesai. Kok bisa? Dan ternyata semua drama ini itu cuma gara-gara salah tafsir satu kata doang. Beneran, satu kata. Aturan CAF itu nggak bilang meninggalkan lapangan, tapi meninggalkan arena. Nah, bedanya antara lapangan mainnya doang sama seluruh area stadion, itu yang jadi pusat perdebatan hukumnya. Jadi gini, di kubu Senegal mereka bilang, kita kan cuma ke ruang ganti, itu kan masih di dalam arena dong. Tapi Maroko bales, wah, pelatih kalian kan udah ngaku nyesel dan narik pemain, itu sama aja nyerah menurut aturan. Gila kan? Nasib piala satu benua ditentuin bukan sama gol, tapi sama debat kamus. Kutipan ini benar-benar mewakili kemarahan semua orang. Keputusan ini bahaya banget loh presidennya. Kalau hasil di lapangan bisa diubah di meja rapat, ya buat apa lagi capek-capek tanding? Ini tuh kayak pukulan telak buat integritas olahraga itu sendiri. Oke, dari kekacauan di luar lapangan, sekarang kita pindah ke drama di dalam lapangan. Dua raksasa Liga Inggris, Chelsea dan Manchester City, yang kita kira bakal melaju jauh di Liga Champions, malah tersingkir dengan cara yang memalukan. Kita mulai dari hancurnya si biru. 8-2. Itu skor agregat akhir antara PSG sama Chelsea. Ini bukan sekedar kalah, ini dibantai guys. Angka-angka ini emang udah ngomong banyak, tapi cerita di baliknya, wah, lebih ngeri lagi. Kekalahan telak ini tuh cuma puncaknya aja. Di baliknya, wah, lebih parah lagi. Line up bocor terus-terusan, wakil kaptennya sendiri malah ragu sama masa depannya di klub, pelatihnya bingung di pinggir lapangan. Ini semua nunjukin satu hal, ada krisis kepemimpinan dan budaya di klub itu. Udah bukan soal performa jelek lagi, ini keruntuhan institusional. Dengerin deh penilaian ini, nusuk banget, mediocre. Buat klub yang statusnya belum lama ini juara dunia, dibilang biasa-biasa aja, itu udah penghinaan berat. Ini nunjukin seberapa dalam dan seberapa cepat mereka jatuh dari puncak. Tapi pas tim-tim biru lagi pada lesu, di utara London malah ada yang lagi merah merona. Di tengah kegagalan rival-rivalnya, Arsenal justru jadi pahlawan tak terduga buat Liga Inggris di panggung Eropa. Di jantung pertahanan mereka, ada satu pahlawan, kiper David Raya. Dan kata Declan Rice, performa gilanya itu bukan kebetulan. Itu tuh hasil kerja keras gila-gilaan pas latihan yang nunjukin budaya profesional di Arsenal yang lagi bagus-bagusnya. Pujiannya nggak berhenti di situ. Sampai ada pundit bilang penyelamatannya itu cuma bisa dilihat di PlayStation. Wah, itu pujian paling tinggi kan? Artinya dia ini bukan cuma nyelamatin gawang, tapi benar-benar sendirian bisa memenangkan poin buat timnya. Tapi kekuatan Arsenal bukan cuma kipernya loh. Lihat statistik ini deh. Ini rahasia terbesar mereka. Kedalaman skuad. Arsenal 21 gol dari pemain pengganti. Bandingin sama Manchester City yang cuma satu. Ini bukan beda tipis lagi. Ini udah kayak langit dan bumi. Nah, di sini kuncinya. Jadi, kekuatan sejati Arsenal musim ini tuh bukan cuma 11 pemain utamanya, tapi semua pemainnya. Mereka punya finisher di bangku cadangan yang bisa masuk dan langsung ngubah alur permainan. Itu senjata rahasia mereka. Oke, dari Arsenal yang lagi naik daun, kita pindah ke sang raja Eropa yang tak lekang oleh waktu. Tim yang mungkin di liga domestik biasa aja, tapi begitu dengar lagu Liga Champions, langsung berubah jadi monster. Siapa lagi kalau bukan Real Madrid? Permintaan maaf dari pundit ini udah ngejelasin semuanya. Ngeremehin Real Madrid di Liga Champions itu kesalahan fatal, guys. Mau mereka lagi terseok-seok, lagi nggak perform, di kompetisi ini mereka punya mental dan sejarah yang nggak ada tandingannya. Kemenangan mereka lawan Man City, tim yang dianggap paling jago sedunia, itu contoh sempurnanya. Pas lagi ditekan habis-habisan, DNA juara mereka keluar.
Keyakinan kalau piala ini tuh punya mereka, itu yang bikin mereka tenang, sementara lawannya panik. Jadi, setelah seminggu yang super kacau ini, ada yang kalah memalukan, ada yang menang heroik, ada kontroversi aneh. Apa sih artinya semua ini? Apa kita lagi lihat peta kekuatan sepak bola Eropa berubah? Jadi, ini pertanyaan besarnya. Kebangkitan Arsenal dan jatuhnya rival-rivalnya, ini awal dari era baru? Atau cuma satu musim gila yang penuh kejutan aja? Yang pasti sih, minggu ini ngingetin kita lagi kenapa kita cinta banget sama sepak bola. Karena apapun bisa terjadi.